bab 1 yang arus listrik AC dengan materi di bab 5 yang arus listrik AC. Kalau DC itu Induktor Kenapa Rini? sama Kalau Nadia? Induktor kenapa? induktor sama kapasitornya kalau di AC itu udah berubah jadi hambatan. Kalau Rini tadi gimana? nggak jadi Bu. Bolak-balik yang mana? Nggak jadi Bu, lupa saya. Oh, nggak jadi. Nah, jadi kalau di listrik dinamis, dia ini arusnya searah. Arusnya searah. Sumbernya tuh biasanya baterai, aki. Nah, kemudian selain arusnya searah, tegangannya V besar, tegangannya itu tetap. Nah, sedangkan kalau yang arus listrik AC, itu dia arusnya bolak-balik. Arusnya bolak-balik, sumbernya itu misalnya dari yang listrik PLN, listrik yang apa namanya, yang dipakai di rumah kalian itu adalah arus bolak-balik AC. Nah, kemudian tegangannya ini berubah. Bagaimana berubahnya? Berubahnya itu sesuai persamaan. Nah, persamaannya itu adalah V, tegangan, sama dengan tegangan maksimum dikali apa? Sin omega T. Ya, sin omega T. Ini adalah tegangan maksimum. Kalau omega adalah Kecepatan sudut. ya kecepatan sudut yang satuannya radian per second, sedangkan T-nya adalah waktu. Jadi, si tegangan pada arus bolak-balik ini akan berubah sesuai persamaan ini. Nah, persamaan ini itu masih bisa dijabarkan. Jadi Vm sin 2pi F kali T, karena omega itu rumusnya 2pi F. F itu adalah frekuensi. Satuannya adalah Hertz. Bisa juga rumusnya kita ubah. Jadi Vm kali sin 2pi per T besar kali T. T ini adalah periode. Satuannya second. Nah, jadi pada tegangan di arus bolak-balik itu berlaku persamaan tegangan seperti ini, karena tegangannya itu akan berubah-ubah sesuai berubah-ubah terhadap waktunya gitu. Jadi pada detik pertama, pada detik kedua itu akan berbeda waktunya. Nah, karena ini arusnya juga akan berubah. Ada rumusnya, sama rumusnya Im sin omega T. Jadi ini adalah persamaan pada arus bolak-balik untuk tegangan dan arusnya. Samaannya yang ini ya. Ada yang mau bertanya dulu? Paham ya berarti ya? Kalau nggak ada yang bertanya nih. Paham gak nih? Kalau diam aja berarti saya menganggapnya kalian paham loh ya. Nanti kalau PTS berarti harus bisa menjawab. Dan kalau bertemu secara langsung, saya tes juga harus bisa berarti ya. Nah, kemudian di sini kita punya yang namanya tegangan efektif dan arus efektif.
tegangan efektif. V efektif. Kenapa disebut tegangan efektif? Di sini ada anak MIPA 5 nggak sih yang join? Kayaknya ada, Bu. Ya, mana anak MIPA 5? Nggak ada. Itu Puspita, ada ada Puspita. Puspita, Bu. Iya. Puspita. Mana nih Puspita? Iya, Bu. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kenapa disebut tegangan efektif dan arus efektif? Gimana kemarin? Karena, aduh, gimana ya jelasinnya susah. Ya nggak apa-apa, sesuai bahasa kamu saja. Karena misalkan arus tegangan yang ada di rumah itu belum terbagi-bagi gitu, jadinya kita butuh tegangan efektif biar tahu tegangannya. Itu bukan, Bu? Oke, sudah hampir benar ya. Jadi kenapa kita punya tegangan efektif dan arus efektif pada arus bolak-balik? Karena jadi kan tadi ada yang namanya tegangan maksimum ya. Nah, jadi misalkan seperti ini, dari PLN sampai ke rumah kalian itu misal memberikan tegangan sebesar 900 volt atau 220 volt, tergantung dayanya di rumah kalian lah ya. Nah, itu yang dipakai oleh benda-benda di rumah kalian itu enggak maksimum gitu. Jadi hanya rata-ratanya, hanya rata-rata tegangannya. Jadi di sini tuh maksudnya tegangan efektif itu adalah tegangan rata-rata yang terpakai. Kalau arus berarti juga arus efektif berarti arus rata-rata yang terpakai di benda-benda elektroniknya. Gitu. Jadi dia nggak memakai yang maksimumnya. Gitu. Jadi misal lampu di rumah kalian hanya pakai tegangannya rata-rata hanya 100 volt. Padahal rumah kalian tegangannya bisa mencapai 220 volt. Seperti itu. Jadi tegangan rata-rata yang terpakai atau arus rata-ratanya. Di sini rumusnya apa? Puspita masih ingat? V maksimum, tegangan maksimum dibagi apa? Mana nih Puspitanya? Iya, Bu, maaf apa? Iya, coba rumusnya apa? Masih inget nggak? Rumus V efektif ya? Rumusnya itu Vmax per akar 2. Ya, per akar 2. Kalau yang arus efektif? Imax per akar 2. Ya, arus maksimal per akar 2. Ini untuk yang pertama. Dari sini kita latihan soal dulu nih. Misalnya, saya punya tegangan, persamaan tegangan, P sama dengan berapa? 150 sin 50 pi T. Nah, ini tegangan dalam volt dan T dalam second. Pertanyaan pertama, berapakah tegangan efektifnya? Nah, tadi rumus tegangan efektif apa? Tadi, ayo siapa yang ingat? Barusan loh kita bahas. Vm per akar 2. Vm per akar 2. Nah, dari persamaan yang ini, yang mana yang Vm?
150. Ya, ini 150 adalah Pm. Kalau 50 Pi, Kecepatan sudut. kecepatan sudut atau omeganya. Jadi di sini kita tinggal masukin 150 per akar 2. Akar 2 itu berapa sih? Ada yang tahu akar 2 berapa? 1,4. 1,4. Berarti 150 dibagi 1,4. Berapa? Coba jangan pakai kalkulator nih, nanti kebiasaan. 150 bagi 1,4. Ini berarti bisa kalian hitung gini nih, 150 bagi 14 kali 10 pangkat minus 1. Nah, terus 10 pangkat minus 1-nya kita pindah ke atas. Jadi 150 kali 10 pangkat 1 bagi 14. Berarti 1500 bagi 14. Nah, coba berapa? Seratus tujuh. Berapa, Jaki? 107. 107. Ada komanya nggak? Ada komanya pasti. Koma berapa? 17,1, Bu. 107 yang benar Nadia. 17,1. 107,1. Ya, 107,1. Satuannya volt. Nah, itu tegangannya. Kemudian, kalau yang ditanya tadi tegangan efektif. Terus, misal yang ditanya adalah frekuensinya. Gimana? Frekuensinya berapa? Kita udah punya omega nih. Siapa yang ingat rumusnya omega? 2πf. Iya, 2πf. Omeganya kan 50 pi. Omega itu rumusnya 2 pi kali f. Maka f sama dengan Omega dibagi 2π. ya omega bagi 2 pi. Berarti karena omeganya 50 pi bagi 2 pi, hasilnya 25 25 Hertz. Nah, pertanyaan selanjutnya yang C, tegangan saat waktunya adalah 5 milisecond. Tadi persamaannya apa? 150 sin 50 pt. 50 sin 50 pt. Maka T-nya ini kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Kita substitusi. Ini kan masih milisecond. Kita ubah dulu jadi second. 5 dikali berapa? Milisecond ke second. Milisecond ke second. Itu sama seperti milimeter ke meter. Berapa nih? Kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3, ya. 10 pangkat minus 3 second. Berarti ini kita substitusi 150 sin 50 dikali pi
dikali 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kita selesaikan dulu. Berapa? 50 pi kali 5. pi. 2005. 250 pi kali 10 pangkat minus 3. Dari sini. 150 pi ini kan 10 pangkat minus 3 nih. Berarti dia punya utangnya komanya 3 kali. Maka saya tulis jadi 0,25 pi. Sama aja kan ya? Nah, sin 0,25 pi berapa? Berarti pi itu berapa derajat sih? 180. Ya, pi adalah 180 derajat. Maka 0,25 pi berapa? Sin 45. Ya, sin 45. Berapakah sin 45? Berapa yo sin 45? Setengah akar 2. Ya, setengah akar 2. Berarti hasilnya berapa? 75 akar 2. Ya, 75 akar 2. Satuannya adalah volt. Nah, di sini misalkan nih, saya kasih soalnya saya tambahin. Di rangkai seri dengan hambatan misal 50 ohm. Nah, dirangkai seri dengan hambatan 50 ohm. Berarti saya kasih pertanyaan yang D. Berapakah arus maksimumnya Ada yang ingat hukum Ohm? Bab 1. Pi sama dengan I dikali R. Ya, V sama dengan I kali R. Karena ini yang ditanya adalah arus maksimum, maka rumusnya kita ubah. Jadi, tegangan maksimum sama dengan arus maksimum dikali R-nya. Itu. Maka, yang ditanya arus maksimum berapa? Vm dibagi R. Ya, Vm bagi R. Berapa Vm-nya? Ratus 50. 50. R-nya? R-nya? R itu tadi apa namanya R? Hambatan. Ya, R itu adalah hambatan atau resistor. Berapa resistornya tadi? Atau lupa. Lupa. Saya tunjukin lagi soalnya. Dirangkai seri dengan hambatan berapa besar? 50. 50 ohm. Nah, berarti di sini R-nya berapa? 50. 50.
50 berarti 3 ampere. 3 ampere. Dah, selesai berarti. Nanti kalau misalnya saya kasih pertanyaan lagi, misal arus efektif. Berarti cukup arus efektif sama dengan arus maksimum bagi akar 2. Arus maksimumnya udah ketemu 3. Akar 2 tadi berapa? 1,4. Ya, 3 bagi 1,4. Berarti berapa nih? Berapa 3 bagi 1,4? 2,14. 2,14. Ya, 2,14. Satuannya ampere. Nah, berarti arus yang mengalir pada benda-benda elektroniknya itu sebesar 2,14 ampere, tidak sampai ke 3 gitu. Jadi karena ini yang efektifnya. Tuh, ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke, karena diam aja, saya anggap paham semua ya. Kita sekarang ke materi keduanya, yaitu rangkaian seri R, L, dan C. R itu apa? Resistor. Resistor. Satuannya Ohm. ohm. Lambangnya seperti itu, bisa ditulis ohm. L itu adalah Induktor. induktor, ya. Satuannya adalah Henry. H atau Henry. Dan C adalah Kapasitor. kapasitor. Satuannya adalah F atau farad. Jadi ini nama-nama satuan ini, ohm, Henry, farad itu adalah nama penelitinya, peneliti yang resistor, induktor, dan kapasitor. Makanya nama mereka diabadikan menjadi satuan. Tuh. Nah, kemudian rangkaian RLC gimana maksudnya? Jadi gini, kalau arus bolak-balik, nanti lambang tegangannya seperti ini. Ini tegangannya. Kalau arus DC, lambang tegangannya seperti ini. Ini yang negatif, ini yang positif. Bisa disambung sama resistor. Ini kalau yang DC. Nah, kalau AC, lambangnya seperti ini. Nah, karena ini rangkaian RLC, maka pertama kita punya resistor. Seperti rumput, gambar rangkaiannya. Kemudian ada induktor, seperti kawat melingkar. Terus ada kapasitor. Kapasitor tuh gambarnya garis lurus. Ini R, L, C. Seperti itu. Nanti di sini kita mencari hambatan totalnya. Yang dicari apa? Yang dicari adalah hambatan total. Hambatan totalnya kalau di rangkaian ini namanya apa? Namanya apa kalau di rangkaian ini? Impedansi. Ya, impedansi. Di sini lambangnya huruf Z. Satuannya itu ohm. Nanti rumusnya
Z sama dengan akar apa aja? R kuadrat. R kuadrat tambah dalam kurung XL Kurang XC. dikurang XC. kuadrat. Nah, XL ini adalah reaktansi induktif. Reaktansi induktif, sedangkan XC reaktansi kapasitif. Satuannya ohm. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih rumusnya XL dan XC. Kalau XL berarti omega dikali L. Masih ingat omega kan? Tadi apa omega? Kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Rumusnya adalah 2pi 2πf kali L. Bisa juga jadi 2pi per periode dikali L. Ini yang XL. Kalau XC yang reaktansi kapasitif 1 per omega C. Berarti kalau diubah jadi 1 per 2pi kali F FC. Ini yang lainnya kemana ya? Dari tadi hanya Nadia. Sedangkan ini bisa juga diubah jadi 2pi per T kali C. Atau T sama dengan 2pi dikali C. Nah, ini rumus untuk mencari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Tuh. Bisa semua? Nah, selain itu, biasanya nanti disuruh cari tegangan RLC. Tegangan RLC, berarti VRLC. Nanti rumusnya adalah ayo, apa rumusnya? VR kuadrat PR Ditambah. kuadrat tambah dalam kurung V VL dikurang VC. ya VL dikurang VC dalam kurung dikuadratkan. Nah, berarti kita harus tahu rumusnya si VR, VL, dan VC. Gimana nih? Gampang sih kalau yang resistor. Kalau resistor itu rumusnya 1. VR itu berarti P maksimum dikali sin omega theta. Omega T. Nanti kalau yang ditanyanya IR berarti PR dibagi R. Tuh. Kalau yang ditanyanya arus maksimum resistor, baru nanti tegangan maksimum dibagi resistor. Kalau yang ditanyanya arus efektif tapi punyanya resistor, berarti tegangan efektif dibagi resistor. Tuh. Ini harus dicatat ya. Ini semua dari hukum Ohm. Jadi kalau yang ditanyanya IR aja, pakainya tegangannya si R. Kalau yang ditanya maksimum punya R, berarti pakainya tegangan maksimum. Tegangan maksimum berarti yang ini. Nah, kalau yang ditanya IFR berarti pakai I efektif.
cari dulu tadi V efektifnya, pakai V maksimum. Yang kedua, kalau induktor, berarti rumusnya gimana? VL-nya. VL-nya berarti gimana nih? Yang induktor, tegangan pada induktor. Siapa yang bisa jawab? Siapa nih yang bisa jawab? Bagaimana cara rumusnya tegangan pada induktor? I efektif dikali XL bukan, Bu? Kurang tepat. Kalau yang PL, kita ikutin aja rumusnya resistor tadi. PM dikali sin omega T. Omega T. Sama aja kan sebenarnya. Terus kalau misalnya yang ditanyanya nanti IL, berarti VL dibagi L. ya, bukan L, tapi XL-nya. Kalau yang ditanyanya Oh iya, XL. VL dibagi XL. Kalau yang ditanya I maksimum induktor, berarti baru VM dibagi XL. L. Kalau yang ditanyanya efektif, V efektif dibagi XL. ya V efektif bagi XL. Jadi rumusnya sebenarnya mirip-mirip semua. Tuh, satu prinsip, hanya tinggal ganti aja. Kalau induktor berarti ya harus pakai yang induktor. Tuh, kalau kapasitor sama, nanti rumusnya VC sama dengan PM sin omega T. Berarti kalau IC, VC dibagi X, ini kapasitor, XC. Kalau IMC berarti VM bagi XC. Kalau IFC, V efektif bagi XC. Ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Saya kasih kesempatan. Jangan-jangan kalian diem aja pusing nih. Ibu, tapi yang kata di videonya Bu Afi itu, tegangan di resistor itu kan VR sama dengan I efektif dikali R, Bu. I efektif dikali R. Sama aja nggak sih, Bu, nanti hasilnya? Mungkin itu maksudnya yang efektifnya ya, tegangan efektif. Yang dari sini nih. V efektif sama dengan I efektif R kali R. Mungkin maksudnya Bu Afi dari sini kali. Iya, soalnya tulisannya cuma VR gitu. Jadi mungkin Bu Afi ngasihnya tuh rumus yang paling sering ditanyain aja. Paling sering ditanyain di soal. Iya. Intinya sih sama. Intinya ini kita cuma pakai dari hukum Ohm. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak salah satu lagi itu, oh ya, sifat rangkaian. Sifat rangkaian RLC. Sifat rangkaian
RLC. Yang pertama ada induktif, sifatnya induktif. Kapan dia induktif? Yaitu ketika reaktansi induktif lebih besar dari reaktansi kapasitif. Yang kedua, reaktansi sifatnya namanya kapasitif, yaitu ketika reaktansi kapasitifnya lebih besar daripada yang induktif. Yang ketiga, sifatnya resistif. Itu ketika XC-nya sama dengan XL. Kemudian materi selanjutnya sih ini jarang ditanya sebenarnya. Tapi mungkin kalau kalian mau SBMPTN mungkin bakal keluar soalnya. Yaitu daya. Daya arus AC. Nah, daya itu rumusnya apa sih? Ingat nggak? Kalau pada listrik dinamis. Daya. Satuannya watt. Kalau pada listrik dinamis, siapa yang ingat rumusnya? V dikali I, Bu. V dikali I. V dikali I. Bisa juga I kuadrat dikali apa? R. R. Bisa juga V kuadrat Dibagi R. bagi R. Nah, ini rumus daya pada yang dinamis atau pada yang DC. Tapi kan kita sekarang belajarnya yang AC nih. Rumusnya apa? Rumusnya adalah P sama dengan tegangan yang efektif dikali arus efektif dikali cos theta. Nah, cos theta ini disebutnya faktor daya. Faktor daya. Nanti rumusnya kalau yang cos theta-nya itu bisa tegangan R dibagi tegangannya, atau bisa juga resistornya dibagi impedansinya. Gitu. Tapi kalau misalnya ini nilai dia 1, maka kita cukup aja pakai rumus yang ini. Jika apa? Jika tetanya cos berapa yang hasilnya 1? Cos berapa yang hasilnya 1? Cos 0. Ya, cos 0. Jadi, jika tetanya 0 derajat, maka rumus dayanya jadi tegangan efektif dikali arus efektif saja, tanpa ada faktor daya. Ada yang mau bertanya? Sampai sini materinya selesai. Sini mungkin latihan 2 soal lagi. Ibu, berarti kalau misalkan tetanya nggak diketahui, rumusnya cukup sampai V efektif dikali I efektif, Bu. Bisa sampai situ, tapi misalkan diketahui R sama Z-nya, maka kita harus pakai cos tetanya. Oh. Jadi nanti lihat apa yang diketahui di soal. Kalau tetanya tidak diketahui, berarti cukup saja sampai VF kali IF. Berarti dianggap bahwa sudutnya 0. Tapi kalau dia ngasih tahu nilai resistor sama impedansi, kamu harus cari cos tetanya dulu. Kalau gitu kita latihan ya. 2 soal mungkin cukup
Yang pertama, jadi ada rangkaian RL. Ada rangkaian RL memiliki impedansi. Memiliki impedansi sebesar 50 ohm. Terus frekuensinya adalah 100 Hz. Kemudian ini frekuensi 100 Hz pada tegangan AC. Nah, frekuensi sumbernya adalah 500 Hz. Impedansinya berubah menjadi 100 ohm. Nah, ditanya satu, induktansi atau induktornya tadi. Yang kedua, resistansi atau nilai resistornya. Bagaimana cara kita ngerjainnya? Gimana nih? Yang diketahui dulu pertama apa nih? Z-nya 50 ohm. Ya, Z1 ya. Karena ada dua keadaan kan. Z1 50 ohm. Kemudian F1 100 Hz. F1 100 Hz. Z2 berapa? F2 500 Hz. F2 ya. F2-nya 500 Hz. Z2-nya 100 ohm. 100 ohm. Berarti yang ditanya apa nih yang pertama? Induktansi. Induktansi berarti adalah yang ditanya adalah L. Ya kan? Induktansi itu L. Resistansi berarti R. Berarti karena ini rangkaiannya adalah rangkaian RL, rangkaiannya adalah rangkaian RL, maka tadi kita punya persamaan gini nih. Z sama dengan R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Nah, XC-nya nggak ada. Ini 0. Karena nggak ada kapasitor. Maka rumusnya jadi Z sama dengan R kuadrat tambah XL kuadrat. XL kuadrat. Nah, di sini gimana caranya biar akarnya hilang? Luas dirinya Z-nya dikuadratkan. Ya, Z-nya jadi kuadrat, maka rumusnya jadi Z kuadrat sama dengan R kuadrat tambah XL kuadrat. Nah, XL tadi rumusnya apa? XL tadi rumusnya apa? Omega dikali L. Omeganya ada nggak? Nggak ada, berarti Nggak ada, 2Pi adanya F. dikali Berarti 2Pi dikali F. kali F dikali L. L dalam kurung ya, jangan lupa karena ini kuadrat kan. Berarti karena kita diminta
mencari L, maka kita pindah ruas. Jadi gini, 2pi F kali L dikuadratkan sama dengan Z kuadrat diapakan? Z kuadrat Dikurang R kuadrat. dikurang R kuadrat. Oke, di sini baru kita masukkan angkanya. Ini rumus utamanya ya, rumusnya yang kita pakai. Terus tadi kita punya dua keadaan kan? Ada keadaan 1 sama keadaan 2. Jadi, sekarang kita masukin dulu untuk yang keadaan pertama. Berarti F1 berapa tadi? 100. 100 ya? 100, L-nya kita nggak tahu. Kuadratkan. Z-nya berapa? 50. 50 kuadrat dikurang. R-nya? R-nya? Gak tahu, Bu. R-nya tidak ada. Kita tulis dulu R aja. R. Kita diamkan saja dia. 2pi kali 100. 200pi. 200pi dikuadratkan. Ribu pi. 40.000 itu berarti 4 kali 10 pangkat 4 ya. Dikali LI kuadrat. Sama dengan 50 kuadrat minus R kuadrat. Atau saya tulis gini dulu. 50 kuadrat sama dengan 4 kali 10. 4 kali 10 pangkat 4 plus R kuadrat. Ini kita punya persamaan 1. Nah, kemudian kita hitung yang keadaan 2. 2pi dikali berapa F-nya? 500. 500 dikali L2. Ini L1-nya 9. L1 kuadrat. Kuadratkan sama dengan Z-nya. Z-nya berapa? Z yang kedua. 100. 100 kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ini selesaikan dulu nih yang dalam kurung. 2pi kali 500. 1000 pi. 1000 ya, 1000 pi. Tadi pi-nya hilang ya? Pi. Bentar. Tadi pi-nya ketinggalan. Empat pi kuadrat kali 10. 4 pi dikuadratin. 2pi kali 500 kan 1000 pi. 1000 pi dikuadratkan. Jadi berapa? 1000 pi dikuadratkan. 1 kali 10 pangkat 6. Iya, 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 dikali pi kuadrat kali L2 kuadrat. Sama dengan 100 kuadrat kurang R kuadrat. Atau saya tulisnya 100 kuadrat. Jadi 10 pangkat 6 kali pi kuadrat kali
L2 kuadrat dikurang R kuadrat. Ini persamaan 2. Jadi kita sekarang punya 2 persamaan. Kita apakan? Kita kurangi aja. 50 kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali 10 pangkat 4 L1 kuadrat tambah R kuadrat. Yang di sini 100 kuadrat sama dengan, ini kan 10 pangkat 6 nih. Saya tulis jadi 100 kali 10 pangkat 4, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya. Jadi saya tulis aja 100 pi kuadrat kali 10 pangkat 4. Sama aja ya. L2 kuadrat plus R kuadrat. Kurang. Di sini, karena bendanya sama, maka L1 sama dengan L2 sama dengan L. Jadi di sini si L1-nya saya ganti jadi L, L2-nya juga saya ganti jadi L. Nah, gini. Berapakah hasilnya? Kalau dikurangin, maka ini hilang kan? Ya kan? Iya. Ya. Terus? Apa lagi? Ya. Ini ada 4pi kuadrat. Dikurang 100pi kuadrat. Eksponennya sama-sama 10 pangkat 4. Berarti sama-sama variabelnya L. Berapa tuh sisanya? Minus 96 bukan, Bu? 96. 96 Pi kuadrat pi kuadrat kali 10 pangkat 4 L kuadrat. L kuadrat. Ya. Ini 50 kuadrat kurang 100 kuadrat nggak bisa langsung dikurangin ya. 50 kuadrat itu berapa? 2.500. 2.500. 100 kuadrat 10.000. 10.000. Jadi berapa? 7.500. 7.500 atau saya tulis 75 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini kita mau nyari L-nya kan? Jadi gimana? L kuadrat sama dengan, ini tidak ruas nih. Tujuh lima kali 10 pangkat 2 dibagi 96 pi kuadrat dikali 10 pangkat 4. Kuadrat kali 10 pangkat 4. Nah, ini biar kuadratnya menghilang, saya tulis lagi jadi seperti ini. Jadi akar 75 kali 10 pangkat 2 per 96 kali pi kuadrat kali 10 pangkat 4. Nah, di sini ada yang bisa saya sederhanakan nih. Ingat bahwa ada aturan. Misal akar pangkat n dari x pangkat n, maka x sama dengan x
N dibagi M. N bagi M. Nah, ini nih bisa nih, 10 pangkat 2. Bagi berapa? Kalau kayak gini. 10 pangkat 2 dibagi 2. Berarti 10. 10. Oke. Kita keluarkan dari akar. Sisanya di sini 75. Di sini ada pi kuadrat. Berarti dua. Pi pangkat 2 dibagi pangkatnya dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti Jadi jadi pi, karena dia letaknya di per, jadi 10 per pi. Yang ini 10 pangkat 4. jadi 10 pangkat 2. Ya, kita keluarkan dari akar. Jadi di sini sisinya tinggal 75 bagi 96. Bisa ngikutin nggak nih? Semoga bisa ngikutin lah ya. Jadi ini 10 bagi pi kali 10 pangkat 2. Nah, ini 75 itu bisa saya sederhanakan. Yaitu 25 kali berapa? Dikali 3. Kali 3. 96 itu berapa? Oh. Berapa kali berapa gitu maksud saya. 16 dikali 16 dikali berapa? 6. 6. Nah, ini akar 25 berapa? 5. 5. Berarti saya keluarkan lagi. Jadi 10 dikali 5 per pi kali 10 pangkat 2. 16 akarnya berapa? 4. 4. Saya keluarkan. Jadi sisanya cuma tinggal 3 per 6. 10 kali 5? 50. 50. Per 10 pangkat 2 kali 4. 400. 400. Berarti pi kali 400. 3 per 6 bisa saya sederhanakan. Jadi 1 per 2. 2. Nah, ini sekarang 50 bagi 400. Nolnya bisa saya coret nih, 1. 5 bagi 40. 1 per pi 8. 1 per 40-nya jadi 8. 8. Oke. Bisa disederhanakan ya, sama-sama bagi 5. 1 per 8 pi akar 1 per 2. Nah, ini maka jawabannya. Satuannya adalah Henry. Dah, sampai sini aja udah benar jawaban kalian. Panjang ya. Ini saya milihinnya soal SBM sih. Gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Ibu nanti PTS keluar kayak gini, Bu. Enggak, PTS yang agak mudah. Enggak sampai yang sepanjang ini. Ini tadi saya milihinnya soal SBM. Nanti kalian pelajari lagi lewat YouTube ya, kalau tadi ada yang ketinggalan. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua yang ditanya resistansinya atau R-nya. R. Nah, tadi kita punya persamaan kan? Mana ya persamaannya tadi? Ini ya. Misal kita ambil persamaan 1. 2pi kali ini persamaan 1. Persamaan 2 aja deh yang lebih gampang. Ini ya, persamaan 2 nih. Yang ini. Nah, kita mau cari R-nya. Jadi, 100 kuadrat
sama dengan 10 pangkat 6 kali Pi kuadrat kali L kuadrat plus R kuadrat. Nah, berarti R sama dengan apa? R kuadrat sama dengan 100 100 kuadrat kuadrat dikurang 10 kurang pangkat 6 pangkat 6 Pi kuadrat L L kuadrat. kuadrat. Nah, ini saya jadikan akar dulu. R sama dengan akar 100 kuadrat dikurang 10 pangkat 6 Pi kuadrat L kuadrat. Jangan deh. Jangan diakarin, pusing-pusing. Nah, terus kita substitusi. Tadi L-nya udah ketemu kan tadi? Udah Berapa sih tadi L-nya? Ini ya, 1/8 Pi akar 1/2. Akar 1/2 itu berapa sih? 1/8 Pi berarti dikali akar 0,5. Berapa tuh? Akar 0,5 tuh 0,7. Berarti 0,7 per 8 Pi. Ya. Nih, 0,7 per 8 Pi. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, 100 kuadrat dikurang 10 pangkat 6 Pi kuadrat. Apa sih yang bilang? Hmm. 100 kuadrat dikurang 10 pangkat 6 kali Pi kuadrat. Jadi berapa ini? 0,7 per 8 Pi 0,7 per 8 Pi dalam kurung kuadrat. kuadrat. Nah, ini adalah R kuadrat. Kita kerjain dulu yang ini. Kita kerjain dulu. 10 pangkat 6 kali Pi kuadrat. 0,7 dikuadratin. Berarti 7 kali 7 berapa? 49. 49. Berarti kalau 0,7 itu 0,49. 8 dikuadratin 64 64. Pi dikuadratin Pi kuadrat. kuadrat. Nah, jadi ini Pi kuadratnya bisa saya coret nih. Tuh. Terus 10 pangkat 6 ini kan 100 kuadrat. 10 pangkat 6 ini saya jadikan 10 pangkat 4 kali 49 per 64. Nah, ini kalian kerjain dulu nih, yang ini. Berapa coba? Ini sederhanain dulu ini. 49 sama 64. Sama-sama bagi berapa? Oh, sudah asal. Bisa disederhanain nggak? 49 sama 64. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, jadi ini kita jadikan 10.000 kali 49 bagi 64. 10.000 bagi 64. Kira-kira berapa? Bukan kira-kira sih, hasilnya itu sekitar 156,25 dikali 49. Nanti berapa coba dihitung?
Berapa nih? 156,25 kali 49. 7.656. 7.656. Kita anggap aja segini ya. Walaupun ada koma-komanya sebenarnya. Terus dikurangi. Rp2.000 pastinya. 2.344. Ya, 2.344. Berarti kalau yang ditanyanya R, ini kan kuadrat. Kita akarkan. Nah, berapa akar dari 2.344? Kalau akar 2.500 berapa? 50. 50. Berarti mendekati 50 nggak sih? Ya. Nah, berapa tuh? Coba 49 atau 48. Mana yang mendekati? 48 atau 49? 48, Bu. Ya, 48, sekian. Ini hasilnya. Itu hasilnya. Nah, satu soal lagi ya, yang gampang deh buat kalian latihan. Satu soal lagi, saya kasih yang gampang. Nanti yang soal-soal tipe yang ini yang akan keluar di PTS, insya Allah. Sepertinya. Jadi ada rangkaian. Rangkaian R-nya 400 ohm. Kemudian L-nya adalah 0,5 Henry. Kemudian kapasitornya 5 mikrofarad. Nah, dihubungkan dengan tegangan bolak-balik yang persamaannya I sama dengan 100 sin 1000 T. Nah, yang ditanya adalah impedansi. Yang pertama ditanya adalah impedansi. Yang B adalah arus efektif. Nah, tadi arus impedansi rumusnya apa? Akar R kuadrat Akar ditambah R kuadrat ditambah XL dikurang XC kurang kuadrat. XC kuadrat. Berarti kita cari dulu XL. Apa rumus XL? Omega dikali L. Omega dikali R. Nah, sekarang kita lihat lagi soalnya. Berapa tadi omeganya? Omega yang mana? 1000. Ya, ini adalah omega. L-nya yang mana? 0,5 Henry. Ya, ini adalah L. Berarti tinggal kita kalikan. 1000 dikali 0,5 Henry. Berapa? 500. 500 Henry. Nah, sekarang kita cari XC. 1 per omega C. Omeganya masih ingat? 1 per omega C. 1000. Omeganya 1000 juga ya. C-nya berapa nih? C-nya yang mana? 5 mikrofarad. Ya, ini 5 mikrofarad. Berarti kita ubah dulu. Jadi farad. 5 dikali berapa? 10 pangkat minus 3. Minus 6. Farad. 10 pangkat minus 6 farad. Itu satuannya harus kita ubah. Jadi, dibagi 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini saya ubah nih.
Ini ada 1000, nolnya 3. Saya coret. Ini sisanya berapa? -3. Iya, jadi minus 3. Nah, 10 pangkat minus 3 ini saya pindah ke atas. Jadi 10 pangkat 3. Bagi 5. Berapa? 10 pangkat 3 itu berarti 1000. 200. 200 ohm. Ini tadi bukan H ya. Kalau 200 ohm. Nah, baru deh kita masukin ke rumus impedansi. Z sama R-nya berapa? 400. 400 dikuadratkan ditambah XL-nya 500 dikurang dikurang 200 dikuadratkan. kuadrat. Berarti 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. 300 kuadrat. 400 kuadrat berarti berapa? 4 kali 4. 16. 16. Nolnya berapa kali kalau dikuadratin? 4. 4. Tambah 3 pangkat 2. 9. Nolnya ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Betul. Berarti akar dari 250.000. 250.000. Ya, hasilnya akar 25 berapa? 5 5. kali akar Ini kan 10 pangkat 4. 500 kelas ya. Ini 10 pangkat 4. Berarti 5 kali 10 pangkat 2 atau 500 ohm. Nah, itu udah selesai. Nah, kemudian yang ditanya selanjutnya adalah arus efektif. arus efektif. Nah, arus efektif rumusnya adalah IM dibagi akar 2. dibagi akar 2. Berarti kita harus cari IM-nya dulu. Nah, cara cari IM adalah dengan cara IM sama dengan VM dibagi hambatan total. Hambatan total namanya apa? Impedansi. Impedansi. Tuh, tadi berapa VM-nya? Lihat ke soal. Mana yang mana VM? VM yang mana? 100. Maksimum. Ya. Ini adalah VM. Tegangan maksimum. 100. Berarti 100 dibagi 500. Coret 2. 1 bagi 5 berapa? 0,2. 0,2 ampere. Itu baru IM. Yang ditanya adalah IF. Berarti 0,2 bagi akar 2. Ini bisa saya rasionalkan sebenarnya. Sama-sama dikali akar 2. Jadi berapa tuh? 0,2 per 2 dikali akar 2. Ya, 0,2 per 2 dikali akar 2. Ya, 0,2 akar 2 bagi 2. Hasilnya adalah 0,1 akar 0,1 akar 2. 2 ampere. Nah, ini jawabannya. Oke. Alhamdulillah, ternyata kita sudah 1,5 jam berlatih materi tentang arus bolak-balik.
Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Semoga nanti kalian bisa ngerjain PTS-nya dengan baik dan jujur ya. Nah, semoga kalian bisa mengambil ilmunya hari ini dan terima kasih saya ucapkan. Nanti saya doakan semoga PTS kalian berhasil. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau kalian nanti bingung, nanti ini saya upload ke YouTube. Nanti kalian bisa belajar lagi. Udah itu aja kalau gitu ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Banyak Ibu.